Kita berada di bulan yang ke-11, bulan Hijriah. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Oleh karena itu mungkin ada baiknya, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pengurus masjid, bahwa kita akan adakan pengajian khusus tentang menyambut Idul Adha. Sebagaimana informasi yang saya terima dari pengurus bahwa pada pekan yang lalu ternyata sudah dibahas beberapa pembahasan tentang fikih udhiyah atau fikih tentang berkurban ini. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang fikih, berarti di sini kita siap dengan adanya yang namanya ikhtilaf. Perbedaan pendapat. Itu fikih. Karena kalau kita perhatikan saat sekarang ini, di dunia Islam itu kalangan ahlus sunnah mau tidak mau ada 5 varian mazhab fikih yang dianut oleh kalangan ahlus sunnah. Ada fikih Hambali yang mayoritasnya itu di negeri Hijaz, Arab Saudi dan seterusnya itu. Kemudian fikih Syafi'i, rata-rata orang Indonesia, Mesir. Kemudian fikih Maliki, bagian Yordania dan seterusnya itu sampai ke Afrika sebagian. Kemudian fikih Hanafi, dan menurut penelitian ternyata penganut fikih Hanafi ini yang terbesar di dunia, di kalangan ahlus sunnah. Yang mencakup orang Turki, India, Pakistan, Bangladesh, itu terbesarnya adalah penganut aliran mazhab fikih Hanafi. Kemudian sisanya, meskipun tidak ada negara khusus yang secara mayoritas menggunakan mazhab fikih ini, mazhab fikih Az-Zahiri. Ya, ini jadi kalau kita berbicara tentang persoalan fikih memang seperti itu. Makanya orang-orang yang memahami fikih itu ketika dia berhadapan dengan masyarakat, maka mau tidak mau mengambil standar ini, standar di mana dia berada, pandangan fikihnya seperti apa, itu yang akan menjadi permasalahan di situ. Makanya ini kita ingatkan bahwa kalau kita berbicara tentang fikih, kita siap dengan adanya yang namanya perbedaan-perbedaan pendapat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mungkin saya mengingatkan kepada kita semua bahwa mungkin dalam pembahasan tentang fikih ini, saya membawakan satu buku namanya Fiqhul Udhiyah. Fikih berkurban atau fikih menyembelih hewan kurban. Ditulis oleh seorang syekh dari Arab Saudi. Beliau bernama Syekh Abu Abdurrahman Muhammad Al-Alawi. Ya, ini kalau orang Indonesia disebut Habaib ini, Habib penulisnya. Tapi kalau di Arab Saudi sana tidak ada istilah Habaib, tidak ada dipanggil Habib, tidak. Baik. Yang dikomentari atau yang diberikan murojaah oleh Syekh Al-Adawi, ya, Syekh Mustafa Al-Adawi.
Kemungkinan ini pandangan ini adalah lebih dominan kepada pandangan dari mazhab Hambali karena ini di Arab Saudi. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa ketika kita membahas tentang persoalan fikih seperti ini, maka kemungkinan apa yang akan saya sampaikan ini, kalau kita sebagai murojaah dari bapak-bapak, ibu jamaah sekalian, kalau mungkin ada perbedaan-perbedaan, itu perbedaan fikih itu hal yang lumrah. Suatu hal yang penting perbedaannya adalah muktabar, perbedaan yang memang ada asalnya, tidak asal beda ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang keutamaan kurban. Babun ma warada fi fadlil udhiyati. Bab ini adalah bab yang berbicara tentang fadilah udhiyah. Di sini Syekh Abu Abdurrahman menyebutkan la syakka annal udhiyata ibadatun lillahi azza wa jalla. Ini yang pertama. Tidak diragukan lagi bahwasanya berkurban itu atau menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu fadilah yang apabila kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ini sudah akan kita dapatkan fadilah yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Karena yang namanya ibadah, itu berarti di sana kebaikan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita perhatikan uraian para ulama tentang ibadah itu, tentu ibadah agar diterima itu ada syarat, ada rukun. Sebagaimana umumnya ibadah. Kalau kita mau sholat misalnya syaratnya adalah syarat sahnya, ada syarat diterimanya. Syarat sahnya sholat misalnya dia harus tidak ada hadas dan tidak ada najis. Seperti itu. Nah di sini ketika kita berbicara ibadah pada umumnya, itu paling tidak para ulama itu menyatakan bahwa ada 3 rukun yang harus dipenuhi. Jadi ibadah secara umum, ya seluruh ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memenuhi 3 rukun. Kalau salah satunya gugur, maka ibadahnya namanya rukun. Rukun adalah tiang. Jadi kalau tiang itu tidak ada, ibaratkan bangunan, maka bangunan itu tidak berdiri. Tiang yang pertama dalam beribadah, ya kita setiap kali beribadah harus ada ini. Yang pertama adalah al-hub atau al-mahabbah. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kepada Tuhan yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus hadir supaya ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tegak ibadahnya kita. Kalau seseorang beribadah tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia terpaksa. Entah paksaan itu karena apa, itu tentu saja sebabnya bisa berbeda-beda. Maka di sini hatinya tidak tunduk dan patuh secara total karena dia hanya merasa terpaksa. Tidak ada kecintaan. Jadi ketika kita beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah yang kita lakukan itu akan bermanfaat ke dalam diri kita sendiri di dalam kehidupan di dunia ini, dan juga sekaligus akan membawa pahala yang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua rukunnya itu adalah ar-raja. Ya, kita cinta kepada Allah. Tidak bisa hanya asal cinta saja,
Yang penting karena saya cinta kepada Allah. Dihilangkan namanya roja dan al-khauf. Ini rukun yang ketiga. Roja itu berharap bahwa ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini digambarkan oleh Allah di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an seperti tadi yang dibaca oleh Pak Imam, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati dan seterusnya itu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalahumul jannah, bahwa bagi mereka ada surga. Berarti ini kita diberikan harapan manakala kita beriman kemudian beramal soleh. Jadi harapan seperti ini tidak boleh kita nafikan. Karena Allah SWT memberikan pengharapan itu kepada kita sebagai hambanya. Makanya para ulama ahli usul itu, akidah, mengatakan bahwa ini adalah menjadi rukun di antara rukun diterimanya ibadah kita. Kemudian yang ketiga adalah al-khauf. Di dalam Al-Quran juga banyak kita temukan ayat-ayat atau dalam hadis Rasulullah SAW ditemukan adanya larangan untuk melakukan ini. Apabila melakukan perbuatan tertentu maka akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT di neraka misalnya. Jadi ini adalah al-khauf. Kita takut, ada yang kita takuti pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga-tiganya ini, al-mahabbah, kecintaan kita kepada Allah, kemudian pengharapan kita atas apa yang kita lakukan ini berupa pahala, dan rasa takut kita kepada Allah atas dosa atas siksaan neraka ini menjadi rukun diterimanya ibadah yang kita lakukan. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan tidak boleh kurang daripada 3 rukun ini. Makanya di dalam kita beribadah itu, apabila ada perasaan berat, maka selalu kita mengulang-ulang ibadah-ibadah yang kita rasa ada yang berat. Supaya kita terbiasa dan pada akhirnya karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pengharapan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kita atas murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita melaksanakan ibadah dengan baik. Ini ibadah. Kemudian wa qurbatun ilaihi, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita takut kepada Allah, tidak ada jalan lain melainkan kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada tempat dimanapun kita berada di dunia ini, melainkan kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada suatu tempat pun yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan, di samping dia ibadah, dia juga adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ittiba'u li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ittiba'u li sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kemudian mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.